Sebuah isu besar mengguncang ruang publik nasional, bukan karena angka kecil melainkan karena skala yang nyaris sulit dipercaya. Dokumen internal proyek kilang Pertamina menyebut adanya dana hingga Rp40 triliun yang selama bertahun-tahun diduga tidak bergerak efektif di balik proyek-proyek strategis nasional. Isu ini mencuat ke permukaan setelah pernyataan terbuka Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang kala itu berada di lingkar pengawasan BUMN Energi. Sejak saat itu, satu persatu lapisan persoalan mulai terbuka. Di internal Pertamina, proyek pengembangan dan pembangunan kilang termasuk Tuban, Balongan, dan Cilacap memang tercatat sebagai proyek jangka panjang bernilai sangat besar. Namun laporan keuangan yang beredar memunculkan pertanyaan serius, mengapa dana ratusan triliun telah terserap, sementara progres fisik di lapangan sangat minim? Ahok menyebut bahwa angka tersebut bukan sekadar akumulasi biaya, melainkan sinyal adanya ketidakefisienan struktural yang akut. Dalam beberapa pernyataannya, ia menekankan bahwa uang negara seharusnya bekerja produktif, bukan mengendap dalam skema yang tak jelas manfaatnya. Seiring isu ini bergulir, perhatian publik mengarah pada Purbaya Yudisadewa, ekonom senior yang dikenal memiliki rekam jejak kuat di sektor keuangan dan tata kelola. Meski tidak selalu tampil di depan kamera, analisis dan pendekatan teknokratis Purbaya disebut berperan dalam menelusuri alur dana antar anak perusahaan dan pos non-operasional. Di titik ini, narasi mulai bergeser. Bukan sekadar soal uang hilang, melainkan cara sistem keuangan BUMN bekerja atau justru tidak bekerja. Sorotan utama publik tertuju pada kondisi proyek di lapangan. Di beberapa lokasi, dana telah dialokasikan puluhan hingga ratusan triliun rupiah. Namun yang terlihat hanyalah lahan kosong, pembangunan awal, atau proyek yang terhenti. Pertanyaan mendasar pun muncul, apakah ini kegagalan perencanaan? Apakah ada salah desain kebijakan? Atau ada masalah tata kelola yang lebih serius? Ahok secara terbuka menyebut bahwa proyek-proyek ini bukan sekadar terlambat, melainkan dirancang dengan skema yang membuatnya sulit berhasil. Ketika isu ini semakin membesar, Presiden Prabowo Subianto dilaporkan memanggil rapat koordinasi tingkat tinggi. Nada yang disampaikan tegas, uang negara harus bisa dipertanggungjawabkan. Bagi pemerintah, persoalan ini tidak hanya menyangkut potensi kerugian keuangan, tetapi juga ketahanan energi nasional.